Di video kali ini gue pengen nyobain sebuah tas kamera yang cakep banget dan mungkin beberapa bakal jadi punya kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing sebuah tas kamera yang menurut gue kayaknya bakal keren banget dari yang gue lihat di foto-foto produknya di e-commerce gitu ya. Ini adalah shoulder bag dari brand KNF. Gue belum pernah beli tas dari KNF sebelumnya, dan mungkin ini bakal jadi impression yang menarik juga. Tapi gue sebelumnya udah sempet pakai juga beberapa filter mereka, kayak filter Andy dan sebagainya. Itu lumayan cakep dan value-nya juga lumayan menarik. Dan di sini tasnya kayaknya sih kalau gue lihat dari foto-fotonya tuh bakal seru juga. By the way, buat yang belum tahu, ini adalah tas yang kita jadiin hadiah buat lomba foto kita. Jadi buat yang belum tahu, kita lagi jalanin lomba foto bulanan. Jadi setiap bulannya bakal ada lomba foto. Dan hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. Jadi lombanya ini powered by preset creature kita, yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini. Karena udah bisa auto select subject, supported by AI, dan bisa mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan hadiah utamanya buat yang bulan Oktober ini adalah Sony A6400 plus lensa Zeiss, dan buat 5 runner up itu bakal dapet tas kamera ini. Jadi ini ada satu buat pemenang utamanya, nanti kameranya datang di sini juga, dan 5 lagi adalah untuk runner up-nya. Dan ini tas yang lumayan oke banget kalau kalian dapat, karena per tasnya aja itu harganya ya lumayan lah, di sekitar Rp500.000, Rp499.000 lebih tepatnya. Dan kalau kalian tertarik buat beli sendiri, gue juga taruh linknya ada di deskripsi, karena kayaknya sih cakep juga. Tapi kita langsung buka aja, lihat seperti apa. Dan ini memang first impression gue juga, jadi kalian lihatnya otentik gitu ya. Ini yang 5 akan gue keep tetap segel buat sampai nyampe ke ini, keep segel sampai nanti ke pemenang lombanya gitu ya. Dan kita buka satu aja. Ini buat yang pemenang utama nanti. Karena nanti si A6400 saya juga datang dengan tas ini. Jadi kita akan lihat. Ini bener-bener first impression gue juga. Gue sih punya ekspektasi yang lumayan tinggi ya dengan harga tersebut. Dan KNF juga sebenarnya udah bikin tas tuh lumayan lama. Tampangnya juga kadang cakep-cakep banget gitu ya. Banyak yang ngeracunin gue. Dan kita lihat yang ini. Shoulder bag-nya, untuk aksen warna sih ganteng ya. Aksen warna cakep banget. Dan nih kalian bisa lihat atasnya itu dia kayak letter-letter gitu. Mungkin sintetis ya, karena kalau letter beneran sih harusnya mahal banget. Dan di bawahnya ini mungkin nilon. Kalau gue lihat di deskripsinya sih dia build-nya itu dari nilon. Atau bahannya itu dari nilon. Dan mungkin ya ini samping-sampingnya dia dari nilon. Dan kalau kalian lihat tokonya, sebenarnya gue nggak ngerti juga ya. KNF tuh kayak ngasih namanya agak membingungkan untuk nama tasnya. Tapi di sini dia namanya tuh cuma tertulis shoulder bag gitu ya. Waterproof shoulder bag. Dan ya, ini impression untuk warnanya oke. Di sini juga ternyata ada kompartemen lagi ya kalau kalian mau bawa sesuatu di bagian luar. Ini ada mungkin dokumen atau apapun gitu yang pengen kalian taruh situ, barang-barang yang berantakan, kunci dan lain sebagainya. Gue rasa oke. Ini juga ada kantong. Kantongnya premium loh. Ini kayak peak design gue ya. Kantongnya tuh yang ada bahannya tuh pegas gitu. Kanan kiri dia ada kantong, sama kirinya juga oke tuh. Elastis gitu, oke sih. Awalnya tuh gue agak-agak males ngeliat shoulder bag kayak gini, karena dia tuh bentuknya kayak apa ya, bukanya kayak gesper, repot. Tapi sebenarnya sih kebanyakan shoulder bag nggak memanfaatkan bener-bener di ininya juga ya. Kebanyakan mereka pakai button di sisi dalamnya, jadi sebenarnya lebih cepet juga gitu buat bukanya. Karena gue ngebayanginnya harus mainin ini tuh puyeng banget, tapi enggak. Kita tinggal pakai button aja. Di situ buttonnya juga bronze gitu ya, jadi kelihatan keren. Lihat nih, ada detailnya enggak. Dalamnya memberikan impresi yang cakep. Kalian bisa lihat kompartemennya banyak banget. Ini buat everyday carry juga sebenarnya cakep banget. Ini ada kompartemen untuk kalau kalian bawa laptop kecil atau mungkin bawa iPad. iPad sih harusnya muat banget ya di sini sebentar. Nih, kalian bisa lihat iPad bisa masuk set dan bener-bener pas sama iPad 11 inch ya. Lalu ini ada separator juga. Separatornya juga dia empuk-empuk gitu, jadi lumayan aman buat bawa gear-gear kalian. Dan ya bisa kita atur posisi separatornya, dia pakai sistem velcro, jadi harusnya nggak ribet juga buat kalian, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang bagian depannya ini malah lebih rame gitu, lebih bagus. Nih bagian depannya komplit banget dan aksesnya tuh luas. Ini kalian bisa naruh macem-macem kalau kalian kayak punya iPad mini atau mungkin banyak HP-HP lain gitu ya, kalian pakai multiple device. Bawa mouse pun gua rasa di sini
masih oke banget gitu. Jadi kompartmennya banyak banget termasuk dompet dan lain sebagainya, itu menurut gue di sini masuk. Kompartmennya mantep, slatingnya juga bagus, nggak keset gitu ya. Itu biasanya jadi impression juga gue kalau ke tas-tas lain. Sama di sini kan dia nggak ada zipper di atas ya, tapi gue suka tuh. Dia kayak ngasih bahan gitu di sini. Ketika kita tutup, ya karena dia tidak ada zipper masih ya agak bocor-bocor dikit gitu ya di atas, walaupun dia punya klaim waterproof, tapi di atasnya kalian bisa lihat masih bisa kebuka gini. Tetaplah untuk everyday carry kalian tetap harus pantau juga tasnya. Tapi secara styling dia udah keren banget dan gue suka dia ada tambahan ininya. Jadi ya paling nggak ada extra effort gitu buat orang kayak ngelihat ke sisi dalam tasnya, atau ya maksudnya nggak akan secara tidak sengaja barang kalian pun tiba-tiba slip keluar gitu karena tadi ada si bahan tambahan yang ngejaga di lipetan dalamnya itu gitu. Sama kita coba pakein ininya ya. Nah ini dia menarik juga nih, tasnya di ininya ada padded kayak empuk-empuk gitu. Mungkin untuk shoulder supportnya lebih oke, karena tas-tas kayak gini beban terberatnya ya di shoulder gitu, karena ini kan shoulder bag biasanya berat sebelah gitu kan, dan mungkin dengan adanya ya padding kayak gini bakal membuatnya jadi lebih enak buat dibawa-bawa. Lalu ini juga semuanya bronze jadi kelihatan klasik gitu ya. Ini bronze. Ini juga pegangan di sini bronze. Tuh, dia ngasih nama tuh nggak jelas gitu ya. Kayak NF Concept Camera Backpack gitu. Dan kita coba. Keren. Keren. Cuman, ya ini nanti mesti disesuaiin lagi ya. Di sini masih terlalu pendek buat gua, tapi oke lah. Untuk tas kamera, gue sih ngeliat di Tokped-nya. Karena ini gue beli sendiri juga ya. Bukan powered atau supported by KNF, enggak. Ini kita beli sendiri buat para pemenang. Gue ngeliat komennya tuh ada yang kasih bintang kecil dan dia bilang tasnya terlalu kaku. In a way buat style memang kelihatan terlalu kaku gitu ya. Kalian bisa lihat ini kan kosong gitu, tapi kelihatannya kotak banget. Tapi di satu sisi menjaga estetiknya biar tetap kelihatan rapih, dan buat kalian bawa gear itu adalah nilai plus yang luar biasa menurut gue gitu. Nilai plus yang dia jadi extra protection gitu untuk gear kalian di dalam sini. Kalau kalian bawa lensa, bawa kamera dan lain sebagainya gitu ya, yang nggak bisa keteken, ini bakal jadi perlindungan ekstra gitu. Begitu bisa bahkan kalau udah capek banget, enaknya shoulder bag tuh gitu. Cuman biasanya nanti ini berat sendiri gitu dibandingkan yang ini. Oh, mic-nya kena ya, sorry. Tapi ya itu sedikit pembahasan gua. Overall dengan Rp500.000 per tasnya, gue puas sih dengan apa yang dibawa KNF di sini. Next time kalau KNF mau support dari KNF-nya langsung boleh banget gitu ya, atau dari brand tas kamera lain yang mau masuk juga buat kita buat support lomba kita nantinya, biar mungkin pemenangnya bisa kita bikin lebih banyak lagi, boleh banget kontak aja. Harusnya ada di deskripsi kali ya. Ya pokoknya kalian tahu lah buat ngontaknya lewat mana gitu. Oke, paling itu aja sih sedikit informasi dari gua. Overall memuaskan dengan harga Rp500.000. Kalaupun kalian bukan menangin tas ini dan beli sendiri dengan harga tersebut, menurut gua impressionnya ini worth it banget. Tapi ya paling itu aja sedikit informasi dari gua. Gua udah berulang-ulang ngomong bagian itu kayaknya. Gua Erwin, di belakang kamera 2 ada di belakang kamera utama ada Wowo. Soalnya lu di belakang softbox banget, nggak jelas. Pala lu jadi softbox gitu. Jadi authentic Scapito gitu. Gue foto biar orang berbayang. Ini jadi jokes internal soalnya nggak jelas. Nah itu dia. Abaikan kalau berantakan ruangannya, tapi ya itu sih paling dari gue Erwin, Ska, Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya. Jangan lupa juga buat ikutan lombanya, karena buat bulan Oktober ini ya waktunya tinggal sedikit sih. Jadi buat yang belum posting silahkan posting, submit. Buat yang belum tahu cara ikutannya boleh main ke video announcement kita. Oke, itu aja. Dan selamat berkarya.